Gramas TV mempersembahkan. Berhubungan intim yang ideal itu berapa kali seminggu sih? Banyak pasangan yang sering bertanya tentang jumlah yang ideal untuk berhubungan intim dalam seminggu atau sebulan. Sebenarnya, pertanyaan ini muncul karena ada ketidakpuasan dari salah satu pasangan. Meskipun berhubungan intim memiliki banyak manfaat, bukan berarti harus dilakukan setiap hari. Yang penting adalah memiliki hubungan seks yang sehat dan menyenangkan yang disepakati oleh kedua pasangan. Banyak faktor yang mempengaruhi seberapa sering idealnya berhubungan intim. Pertanyaan mengenai frekuensi seksual sering muncul ketika salah satu pasangan merasa tidak puas dengan jumlah hubungan seks yang mereka lakukan. Nah, berapa kali sebenarnya frekuensi ideal untuk berhubungan intim dalam satu minggu? Apakah berhubungan intim setiap hari baik untuk kesehatan atau sebaliknya? Hubungan intim tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membangun ikatan emosional antara pasangan dalam pernikahan. Faktor emosional memiliki kepentingan yang lebih besar bagi wanita daripada pria. Meskipun seks memiliki banyak manfaat, namun tidak berarti harus dilakukan setiap hari atau dijadikan kewajiban. Tidak ada masalah jika kamu ingin membatasi frekuensi hubungan seks dalam seminggu. Hal ini karena tidak selalu terjadi keselarasan keinginan seksual antara pasangan atau sebanding dengan pasangan lainnya. Lebih penting lagi, kesediaan dan kesepakatan antara kedua pasanganlah yang akan membuat hubungan intim lebih memuaskan, menyenangkan, dan sehat. Memaksa seseorang untuk berhubungan intim dianggap sebagai pemaksaan seksual yang tidak dianjurkan. Perlu dipahami juga bahwa ada situasi-situasi di mana hubungan intim sebaiknya tidak dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah ketika pasangan tidak ingin berhubungan intim karena kelelahan atau sakit. Seks menjadi gangguan besar dalam pekerjaan dan kehidupan. Terlalu sering berhubungan intim membuat pasangan melupakan tanggung jawab rumah tangga atau pekerjaan. Hubungan intim yang berlebihan menyebabkan peradangan atau iritasi pada vagina atau penis. Oleh karena itu, penting bagi kamu dan pasangan untuk selalu terbuka dalam berkomunikasi mengenai kebutuhan dan keinginan saat ini. Dengan demikian, kamu dan pasangan dapat mencapai kesepakatan mengenai frekuensi berhubungan seks. Keputusan ini harus menjadi komitmen bersama yang saling diterima oleh kedua pasangan. Ini adalah hal yang paling penting ketika mempertimbangkan kepuasan seksual. Perlu diingat juga bahwa berhubungan intim bukan hanya masalah jumlahnya, tetapi pengalaman yang dirasakan oleh setiap pasangan dalam setiap pertemuan intim. Terkadang ada banyak cara lain untuk menciptakan keintiman fisik sebagai pasangan menikah, seperti berciuman atau berpelukan. Semua bentuk tindakan intim ini sama berharga dan pentingnya. Cara meningkatkan kehidupan seks. Bagi pasangan yang menghadapi tantangan dalam kehidupan seks mereka, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama-tama, penting untuk mengevaluasi hubungan kamu dan pasangan di luar kamar tidur. Apakah terdapat keintiman yang cukup? Karena keintiman fisik maupun emosional sangat penting dalam sebuah hubungan pernikahan. Apapun bahasa cinta atau cara ekspresi cinta yang kamu dan pasangan gunakan, penting untuk merawatnya. Namun, jika satu-satunya bentuk ekspresi cinta yang kamu dan pasangan miliki adalah melalui seks, maka perlu ada upaya untuk mengatasi hal ini. Misalnya, dengan menjadwalkan waktu untuk berhubungan intim, mengubah suasana atau lokasi, atau bahkan pergi berlibur bersama untuk meningkatkan keintiman. Yang paling penting adalah melakukan komunikasi yang baik, mencapai kesepakatan, dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kedua pasangan perlu merasa didengar dan puas dalam pernikahan dan kehidupan seksual mereka. Jika ada masalah kesehatan yang menghambat kehidupan seksual, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter.